Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SLB Negeri 1 Padang. Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya akan membahas tugas saya dari modul 1.1, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah bahwa murid adalah objek terlaksananya sebuah kurikulum untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Murid diberikan target untuk dapat dicapai tanpa adanya sebuah refleksi terhadap kemampuan dan kesanggupan murid tersebut. Struktur kurikulum yang ada mutlak sebagai pedoman saya dalam memberikan pembelajaran, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, minat, dan bakat murid saya. Saya menjadikan KD yang ada sebagai target pembelajaran yang harus diselesaikan. Kemudian saya tuangkan dalam program tahunan dan semester, dan saya laksanakan dengan keyakinan harus tersampaikan kepada semua murid, meskipun di dalam hati saya tahu bahwa tidak semua murid mampu dan berminat untuk mengikutinya. Saya merasa sebagai pemimpin pembelajaran, murid harus mengikuti dan tunduk pada pembelajaran yang saya berikan. Meskipun terkadang saya merasa beberapa murid kesulitan untuk menuntaskan pembelajaran yang saya berikan karena tidak semua murid mampu mengikutinya dan mencapai target KKM. Saya berasumsi hasil akhir adalah segalanya yang membuktikan kemampuan dan ketercapaian target pembelajaran saya. Menurut saya, bahwa murid yang mendapat nilai tinggi adalah murid yang pintar dan hebat, sehingga murid merasa terpaksa dan tertekan untuk mencapai nilai akhir yang tinggi dan membuat menurunnya rasa percaya diri mereka jika tidak mencapai nilai yang tinggi. Kurangnya kedekatan emosional saya dengan murid membuat saya tidak mengenali mereka secara baik dan lebih dalam pelaksanaan pembelajaran, karena saya tidak berusaha menggali karakter dan kemampuan serta kebutuhan murid saya. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah bahwa setiap murid saya mempunyai keistimewaan. Mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Mereka dapat belajar dengan baik jika pembelajaran yang mereka terima sudah sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Maka dari itu, saya tidak lagi memaksakan pembelajaran saya yang tidak sesuai dengan karakteristik murid saya. Saya berusaha menuntun mereka dengan pembelajaran student center. Saya juga belajar dari beraneka ragamnya mereka, belajar untuk lebih paham dan mengenali murid saya, membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan berpihak pada mereka, sehingga mereka menjadi pembelajar yang lebih merdeka dari sebelumnya. Saya tidak lagi mengajar dengan mendominasi kelas yang menghambat kreativitas dan kemandirian murid saya. Saya berusaha menjadi teladan yang baik bagi mereka, membangun rasa percaya diri dan kemandirian mereka, serta mendorong dan memotivasi mereka agar lebih semangat dan percaya diri dengan kemampuan dan bakat mereka yang mereka miliki. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: sebelum melakukan pembelajaran saya akan melakukan identifikasi dan asesmen pada murid dengan lebih mendalami personal mereka baik secara akademik maupun akademik, sehingga saya dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang memerdekakan, menuntun dan tidak lagi menuntut mereka sesuai kehendak saya untuk memenuhi tuntutan kurikulum, namun menuntun sesuai dengan kodrat mereka agar mereka lebih merdeka dalam belajar. Kemudian, saya akan membuat program pembelajaran yang dapat membentuk karakter murid dengan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani, menyadarkan saya bahwasanya seorang guru tersebut tidak lagi menuntut pada muridnya, tetapi menuntun sesuai kodrat mereka. Pendidikan yang dijalankan haruslah menghamba pada anak, di mana pendidikan yang dilaksanakan berpusat pada anak didik. Di depan seorang guru haruslah menjadi contoh yang baik bagi murid, agar mereka juga mampu membedakan mana hal yang dibolehkan dan hal yang dilarang, sehingga mereka mampu berlaku baik serta berakhlak mulia, menumbuhkan budi pekerti untuk menciptakan keselarasan cipta, rasa, dan karya. Guru harus mampu membangun rasa percaya diri murid agar mereka mampu berkarya dan mandiri. Kemudian, guru juga harus mampu mendorong dan memotivasi murid secara moral dan akademik agar mereka semangat dalam belajar dan berkarya serta mandiri di masyarakat. Relevansi pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini adalah terlihat pada tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut sama-sama berusaha mengembangkan potensi peserta didik dengan mengutamakan keimanan, akhlak mulia, sehat, cakap, dan bertanggung jawab. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 saya ini. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.